SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fillah, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita di kesempatan yang berbahagia ini, sehingga dengan nikmat tersebut Allah kembali mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan insyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari Syarah Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan terakhir kita itu sampai pada hadis yang ke-15. Kita baca dulu hadisnya, kita ulangi, nanti setelah itu kita baca penjelasannya. Al-hadis al-khamis asyar, hadis yang ke-15. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik. Kalau dia tidak mampu, maka dia pilih untuk diam. Artinya tidak berucap. Jadi seorang yang beriman, lisannya selalu mengeluarkan kata-kata yang baik. Al-qaulul haq, perkataan yang benar. Apalagi itu berkaitan dengan agama. Kalau kita tidak tahu, sebaiknya diam. As-samtu najah, diam itu selamat. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini, ikhwan, para jamaah sekalian, kalau antum perhatikan, tiga perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW itu kaitannya dengan kita bermuamalah kepada orang lain. Berbicara, memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Itu termasuk perkara-perkara yang
kita lakukan kepada orang lain. Muamalah kita kepada orang lain. Jadi Nabi ingin menyebutkan kepada kita tentang bentuk hak dari orang lain kepada kita. Kalau berbicara kita jaga, jangan membuat orang itu tersinggung. Kita punya tetangga, kita hormati, kita tunaikan haknya. Ketika datang tamu ke rumah kita, tamu itu memiliki hak untuk diberikan. Nah, itu muamalah kepada orang lain. Baik. Nah, kita sudah sebutkan kemarin penjelasan dari hadis ini, sebagian kalau tidak salah. Yaitu yang pertama, falyakul khairan aw liyasmut, berbicara baik atau diam. Yang dimaksud dengan ucapan yang baik yaitu terpenuhi padanya dua hal. Yang pertama, khairun fil maqal, ucapannya itu memang ucapan yang baik yang dikeluarkan. Kalimat-kalimat yang baik, kalimatut thayyib. Jadi susunan katanya itu adalah kebaikan. Jadi yang dikeluarkan itu semuanya baik. Sedangkan yang kedua, wa khairun fil murad, tujuan dari ucapan itu dikeluarkan adalah tujuan yang baik. Kalau dia dalam bentuk nasihat, nasihat itu karena Allah. Kalau itu dalam bentuk ikhbar, khobar, maka khobar itu tidak ada dusta di dalamnya. Hada yusamma khairun fil murad, baik dalam sisi tujuan. Dia nyampaikan itu tujuannya bukan untuk, kalau bahasa orang sekarang itu, bukan untuk ngeprank, tapi benar-benar dia sampaikan itu tujuannya baik. Informasi kepada orang, untuk bagaimana orang itu tahu kita menyampaikan hal itu kepada mereka. Baik. Nah, dicontohkan di sini, amma al khairul fil maqal, adapun yang dimaksud dengan baik dari sisi ucapan, mana contohnya? Ka'an yadhkurallaha azza wa jalla wa yusabbiha wa yahmadahu, yaitu seperti seorang berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, bertasbih kepada Allah, memuji Allah. Zikir, tasbih, itu baik. Karena kita sedang mengagungkan Allah. Wa yaqra'ul Qur'an, atau membaca Al-Quran, itu termasuk ucapan yang baik. Wa yu'allimul ilma, atau mengajarkan ilmu. Sebagaimana kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, maka siapakah yang paling baik ucapannya dari orang-orang yang menyeru kepada jalan Allah. Makanya orang berdakwah di jalan Allah, dia menyampaikan ilmu, berarti dia sedang melakukan khairul maqal, sebaik-baik ucapan. Dan itu harus berdasarkan ilmu. Makanya seorang ketika berdakwah, dia menyampaikan yang hak, menyampaikan yang benar, bukan menyampaikan yang dusta, bukan menyampaikan kemungkaran, bukan menjauhkan orang dari tauhid, bukan menjadikan orang justru terjatuh dalam perkara-perkara baru dalam agama, bukan. Tapi bagaimana mengajak mereka kepada tauhid, kepada Allah, mengajak mereka kepada sunnah Nabi, supaya menjadi hamba yang hakiki kepada Allah, bukan justru malah melakukan perbuatan syirik. Nah, kalau ada dai dengan lisannya dia justru mengajak orang kepada perbuatan syirik, kepada kemaksiatan, berarti dia tidak sedang melakukan khairul maqal, tidak sedang melakukan sebaik-baik perkataan.
tapi itu disebut dengan syarrul maqal. Itulah seburuk-buruk ucapan. Karena menyesatkan manusia. Makanya Allah mengatakan wala taqulu 'alallahi illal haqq. Kalau berbicara tentang Allah itu sampaikan yang hak, sampaikan yang benar. Jangan yang benar disimpan karena kepentingan pribadi, kemudian yang disampaikan itu justru adalah perkara-perkara yang itu bertolak belakang dengan kebenaran yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita. Maka ya ikhwan, ketika antum mendapati satu ilmu, dan ternyata ilmu yang antum pelajari itu kalau disampaikan pahit, tidak apa-apa, sampaikan saja. Karena tujuan kita menyampaikan itu bukan mencari ridho manusia, tapi antum mencari ridho Allah. La tarjun nasa fillah, bal tarjullah finnas. Jangan Anda mencari ridho manusia kepada Allah, tapi cari ridho Allah itu di tengah-tengah manusia. Gimana caranya mencari ridho Allah di tengah manusia? Sampaikan yang hak, sampaikan kebenaran. Orang itu mau terima atau tidak itu terserah dia. Yang penting tugas kita mendakwakan dia. Karena tatkala kita sudah mendakwakan manusia, Allah akan ridho sama kita. Jangan sebaliknya, agama dijual untuk menggait manusia. Untuk bagaimana manusia ridho sama dia. Akhirnya ridho manusia nggak didapat, ridho Allah tidak didapat, dia pun masuk ke dalam kategori menjual agama karena urusan dunia. Tak boleh kayak gitu. Haram hukumnya. Haram. Ini nasihat buat kita pribadi dan buat antum semuanya. Sampaikan yang hak. Tentu didasari dengan ilmu. Mana contoh yang lain? Wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, atau beramar ma'ruf nahi munkar. Ini merupakan khairul maqal, sebaik-baik ucapan dan yang semisalnya. Berkata jujur, tidak berdusta, itu khairul maqal. Baik. Wa ammal khair li ghairihi, adapun kebaikan dari sisi tujuan, mana contohnya? Ka'an yakula qawlan laisa khairan fi nafsihi walakin min ajli idkhali sururi ala julasai, yaitu seseorang menyampaikan satu perkataan dalam rangka untuk dia membahagiakan orang yang mendengarkan ucapan tersebut. Namun perlu dipahami, jangan sampai ucapan itu dibangun di atas kedustaan. Kayak kita ngelawak atau membuat lucu, tapi lucunya itu fiktif. Antum boleh bercerita lucu, nggak ada yang larang. Tapi dengan syarat satu, lucunya itu benar, kejadian real. Jangan fiktif, jangan yang dibuat-buat. Karena nanti masuk ke dalam perkataan dusta. Antum kalau mau cerita lucu tentang mungkin pengalaman pribadi, atau mungkin pengalaman orang yang sudah mendapatkan izin dari orang tersebut untuk diceritakan kepada orang. Ada mafisye, itu tidak ada masalah. Tapi kalau antum buat-buat ceritanya, tidak ada, bukan kejadian yang nyata, nah, hati-hati. Jangan sampai kita dicap sebagai pendusta dan distempel oleh Allah Ta'ala sebagai seorang pendusta hanya karena berawal dari cerita-cerita yang bohong. Seorang mukmin, penuntut ilmu, dia pantang mengucapkan perkataan-perkataan yang dusta. Al-Imam Ibnul Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, beliau mengatakan di dalam babnya itu, mengatakan bahwasanya seorang penuntut ilmu dia harus menjauhkan dirinya minas sifatir radhilah, dari sifat-sifat yang buruk. Apa di antara sifat yang buruk itu? Al-kadhib wal ghish, dusta dan melakukan tipu daya.
tipu daya dalam bercerita. Dia bercerita dengan cerita yang tidak ada benarnya. Oh, penuntut ilmu nggak boleh seperti itu. Apalagi antum sudah masuk ke dalam dunia ilmu, sudah masuk ke dalam dunia yang sangat mulia. Tidak ada dunia yang lebih mulia daripada dunia ilmu. Sampai-sampai para ulama mengatakan innamal ilmu haya. Ilmu itu kehidupan. Ilmu itu kehidupan. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengibaratkan ilmu itu seperti air yang dibutuhkan oleh ikan. Bagaimana pendapat antum? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mada taro? In kana samaku yakhruj minal ma. Apabila seekor ikan keluar dari air, masih bisa hidup atau enggak? Mati. Manusia itu seperti itu. Dia jadikan ilmu itu sebagai kehidupannya. Nah, gimana caranya menjadikan ilmu sebagai kehidupan? Dipraktekkan. Jangan sekedar ilmu itu maklumat. Kita itu masih sekedar maklumat ilmu itu. Masih sekedar di kitab. Belum ada realnya, belum ada nyatanya. Dalam hal yang sepele saja. Belum bisa menjauhkan lisan kita dari kita bercerita yang dusta. Kalau masih ada dalam diri kita, lisan kita bercerita yang dusta, kita masih suka berbuat gish, ya, melakukan kecurangan, maka ilmu itu belum dikatakan sebagai sumber kehidupan kita. Berarti hanya baru sekedar maklumat. Baru sekedar, kalau bahasa Inggrisnya apa? Knowledge, ya betul ya? Sekedar pengetahuan. Berarti ilmu itu al-maktub fis sutur. Baru tertulis di dalam buku. Belum masuk ke sini. Karena ilmu itu menyinari ini. Menyinari hati. Makanya disebut ilmu itu sebagai kehidupan. Baik. Jadi boleh, nggak apa-apa. Apalagi untuk menjadikan orang itu bahagia, senang. Mungkin karena dia sedih, kita ingin menghibur dia. Bahkan Nabi memuji orang-orang seperti ini. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallah. Amalan yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Sururun tudkhiluhu fi qalbi muslimin. Yaitu kebahagiaan yang engkau berikan, engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Gimana caranya? Menjadikan dia ketawa, dia bahagia. Itu amalan yang luar biasa. Tapi digarisbawahi dengan cerita-cerita yang benar. Bukan cerita hoax. Hoax atau hoax? Hah? Arfa, apa? Hoax atau hoax? Oh. Berat Gen Z ini. Siapa sampingnya, Mama? Namanya siapa? Hah? Hafib. Hafib. Habib atau Hafib? Hafib. Apa itu hoax? Hah? Nek isok jawab, tak kasih hadiah. Tak kasih hadiah cilok di depan itu. Baik. Nah itu contoh ya. Jadi kita lagi duduk-duduk, lagi majelis. Majelis itu duduk ya. Dan adab di dalam bermajelis itu, kalau antum lagi duduk, jangan antum menyendiri, kumpul sama teman itu. Mojok, temannya lagi duduk di tengah, dia mojok. Antum jangan jadi Mu'tazilah antum ini. Antum ini pengikut Wasil bin Atha kah? Antum kalau lihat teman bermajelis aja, ikut. Nah kita lihat teman yang hidup sendiri, jangan dibiarkan sendiri, diajak. Innamal mu'minun ikhwah. Ajak saudara kita. Menghilangkan kecanggungan di antara kita. Para sahabat tuh begitu. Para sahabat itu kalau melihat ada sahabat-sahabat yang baru, itu diajak. Duduk. Kumpul.
Dari tidak kenal menjadi kenal. Siapa tahu dengan antum kenal kan bisa nambah saudara. Ternyata wallahu alam kita tidak ngerti, dari situ kita mendapatkan manfaat-manfaat yang besar. Mungkin Allah menurunkan pertolongannya melalui kita bertemu dengan orang itu. Kita tidak ngerti. Jadi orang itu harus pandai di dalam kita bergaul. Ya. Tapi saya tidak menyarankan antum juga harus memiliki teman sampai 5.000 gitu, enggak. Kayak Facebook 5.000. Akhirnya ketemu, Anda teman antum di mana di Facebook? Gak perlu ya itu. Taib. Itu yang berkaitan dengan khairun fil murad. Baik dari sisi tujuan. Ini tujuannya baik. Tapi menghindarkan diri dari hal-hal yang bersifat dusta. Nah, kemudian ucapan Nabi SAW yang berikutnya, yaitu berkaitan dengan memuliakan tetangga. Nah, ini sudah saya sebutkan kalau tidak salah pada pertemuan sebelumnya. Memuliakan tetangga. Tetangga, siapa itu tetangga? Tetangga itu bisa masuk dalam kategori jaruhu fil bait, tetangga rumah, atau tetangga fil majjar, tetangga di pasar. Jadi toko samping itu disebut dengan tetangganya. Nah, antum tidak boleh tidak menunaikan hak dari tetangga samping antum kalau antum berada di pasar. Karena dia punya hak. Jadi tetangga itu luas. Termasuk tetangga itu orang yang berada di samping kita ketika duduk. Makanya Nabi SAW, makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa? Tafassahu. Berlapang-lapanglah kalian di dalam bermajlis. Berlapang-lapanglah kalian di dalam bermajlis. Kalau sekiranya melihat teman kita datang telat, apalagi dia lagi mencari tempat duduk, kasih. Ya, kasihkan dia tempat duduk. Kalaupun kita duduk di situ, jangan sampai kita menyakiti tetangga kiri kanan depan belakang kita. Kadang-kadang kita dapati sebagian orang itu, dia tidak memikirkan tetangganya, selonjoran, akhirnya kakinya kena kepada tetangganya. Tidak boleh seperti itu. Termasuk tetangga ketika sholat kiri kanan antum. Makanya takbir itu diperhatikan. Termasuk kebersihan diperhatikan. Jangan sampai boro-boro takbir antum menyakiti dalam dua hal. Satu dari sisi tangannya, Allahu Akbar, kena. Yang kedua dari sisi mulutnya, ternyata Masya Allah, Tabarakallah. Ya, ambuni luar biasa. Nah, itu tidak boleh kayak gitu. Dia punya hak tetangga kita itu. Makanya kita sebelum berada di tempat-tempat yang sekiranya pasti kita itu akan memiliki tetangga kiri kanan kita, usahakan diperhatikan apa yang menjadi hak mereka supaya kita tidak terjatuh dalam perbuatan zalim. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan terkait batasan dari tetangga itu. Tetangga itu kan kembali kepada uruf, kebiasaan dari satu masyarakat. Artinya kalau masyarakat itu mengatakan, oh tetangga itu adalah rumah 3 di kanan, 3 di kiri, depan, belakang. Nah, itulah urufnya, kebiasaannya. Sehingga syariat itu tidak menetapkan. Tidak ada batasan yang istilahnya yang qat'i, yang paten dalam masalah ini. Tidak ada batasan yang paten, berapa rumah. Kalau seandainya kita misalkan nih, mengikuti apa yang pernah disampaikan oleh para ulama bahwasanya tetangga itu 40 rumah kiri dan kanan. Iya, kalau rumahnya kecil-kecil mungkin. Nah, iki rumah Pak, lebarnya 10 meter semua. Berarti kalau sudah 10 rumah, 10 meter, 400 meter. Tetangga itu 400 meter. Kiri 400 meter, kanan 400 meter. Ya. Nah, itu kembali ke uruf, kebiasaan. Budaya dari satu masyarakat.
Kalau misalkan di Surabaya mengatakan bahwa saya tetangga itu 3 rumah kiri, 3 rumah kanan, depan sama belakang, ya udah, itu hurufnya di situ. Berarti antum harus memperhatikan orang-orang yang berada di lingkaran antum. Artinya di luar itu antum tidak punya hak. Artinya tidak ada kewajiban untuk memperhatikan haknya mereka. Itu kembali kepada kebiasaannya. Orang Surabaya gimana sih cara mandangnya? Tetangga itu berapa rumah? Yang normal aja, jangan rumah yang gede-gede. Ya. Antum pergi ke daerah mana itu? Daerah PTC sana itu. Satu RT Pak ya. Betul, rumahnya gede, pekarangannya gede. Itu kayak, oh 3 Ustadz, itu rumah itu kayak 1 rumah di sana, saat pekarangannya itu kalau dibawa ke sini bisa 3 rumah. Nah, ini kebiasaan. Kita kembali kepada kebiasaan uruf. Ya, tinggal di sini sama masuk di tengah kampung ya beda, rumahnya mepet-mepet. Nah itu kembali kepada kebiasaan. Dan itu uruf. Ya, itu uruf. Tidak ada patokannya. Ya, kalau patokannya, kalau misalkan supaya mengatakan 3 kiri, 3 kanan, depan, belakang, berarti nanti di wilayah itu, itulah yang menjadi kewajiban antum untuk memperhatikan hak dari tetangga antum. Apa yang menjadi hak mereka antum tunaikan, antum kasihkan. Tidak boleh mengganggu mereka dari lisan, tidak boleh mendolimi mereka dari perbuatan. Ustadz, gimana kalau dia yang mendolimi saya? Gak apa-apa. Antum bersabar. Kedoliman tidak boleh dibalas dengan kedoliman. Tapi sekiranya antum bisa memberikan nasihat, ini bagus. Tapi kalau tidak bisa memberikan nasihat, bersabar atas perlakuan buruk saudara kita, itu top. Itu bagus. Apa kata Allah Ta'ala? Idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan cara yang terbaik. Hukum asal, buruk dibalas buruk boleh. Tapi Allah memberikan pilihan yang lebih baik. Balaslah dengan yang lebih baik. Maka coba lihat. Nabi SAW mengatakan apa? Kalau saudaramu mengucapkan salam 1, Assalamualaikum, balaslah yang lebih baik daripada itu atau minimal yang semisal. Kita disuruh balas yang lebih baik. Itulah Islam. Nah, Islam itu begitu. Jadi tetangga kembali kepada uruf. Taib. Kemudian yang terakhir yaitu fal yukrim dhaifahu. Memuliakan tamu. Ini pun kembali kepada kebiasaan. Karena cara memuliakan tamu orang di kota sama di desa beda. Antara suku Jawa, suku Sunda atau Sumatera itu tidak sama. Maka Islam tidak memberikan patokan bagaimana cara memuliakan tamu. Hanya disebutkan muliakan tamumu. Dan cara memuliakan itu berbeda-beda. Antara satu suku dengan suku yang lainnya. Kembali kepada kebiasaan. Di suku A, cara memuliakan tamunya kalau datang tamu sembelih kambing. Tidak melazimkan itu harus ada di suku B. Bisa jadi suku B bukan sembelih kambing, sembelih onta. Bisa jadi wallahu a'lam, kita tidak tahu. Ya. Kita tidak paham. Bisa jadi antum bertamu ke suku A, ketika antum dihidangkan minuman, antum dikasih teh tawar. Kayak antum ke Sunda itu dikasih teh tawar. Ya. Saya dulu bertamu ke rumah teman saya sudah senang dikasih teh hangat, tak kira manis. Minum-minum, tawar ternyata. Mau minta gula nggak enak juga. Saya tanya, iya memang kebiasaan di sini itu begitu. Jadi kalau datang tamu, dihidangkan minuman, dikasih air hangat atau teh hangat. Tapi tehnya itu teh tawar. Kalau di Surabaya kan beda. Antum bertamu ke rumah si A, bisa jadi bukan air hangat dikasih. Ya. Nasi rawon dikasih kan, ngerti kita. Wallahu a'lam.
Kayak kisah saya di Malang Selatan. Saya bertamu ke rumah setiap warga. Sama cara memuliakan tamunya. Kalau tidak kopi ya teh manis ditambah dengan jenang. Surabaya nggak ada kayak gitu. Nah, itu adat mereka. Tapi tidak melazimkan adat mereka, itu kita bawa ke sini. Tapi paling tidak, ketika tamu itu datang ke rumah kita, kita memuliakannya dengan segera kita memberikan makanan atau minuman. Paling tidak kan sudah saya sampaikan pada waktu itu, air ini itu harus ada di rumah. Jadi ketika tamu itu datang, plek langsung. Urusan nanti makanan yang lain itu belakangan. Yang penting dia itu dikasih minum dulu. Siapa tahu dia datang dari Merauke sana kan, wallahualam enggak ngerti. Antum suruh tunggu sebentar ya. Sudah jauh dari Merauke datang ke sini terus suruh tunggu 1 jam. Azab ya akhi. Makanya Nabi mengatakan di situ dengan perintah. Fal yukrim. Segera untuk kita menunaikan hak mereka. Karena namanya perintah itu yufidu alal faur. Namanya perintah itu mengandung makna segera untuk ditunaikan. Itu namanya perintah dalam agama. Makanya ketika Allah mengatakan wa aqimis shalah, dirikanlah salat. Artinya segera, jangan ditunda kecuali kalau ada udzur syar'i untuk menunda salat. Tapi kalau tidak ada udzur syar'i sengaja menunda salat yang mana Allah menyuruh kita dalam bentuk perintah, maka penundaan-penundaan itu termasuk bentuk kita bermaksiat kepada Allah. Ustaz, gimana bentuk kita boleh menunda salat? Contoh perkuliahan. Sekarang kan adanya 11 berapa? 20 ya. Adzan zuhur itu 11.20 misalkan. Sementara perkuliahan itu selesai jam 12. Enggak apa-apa sholatnya ditunda sampai jam 12. Karena ada udzur. Tapi kalau menunda sholat lantaran karena ngegame, itu bukan alasan yang dibenarkan. Ya. Itu bukan alasan yang dibenarkan. Atau antum sebagai dokter, antum menunda sholat karena lagi operasi. Nggak mungkin lagi operasi, lagi belah dadanya. Allahu Akbar. Sebentar, saya sholat dulu. Ini pasien sudah dibelai. Yang ada kabur orang nanti. Nah ini contoh. Kita boleh untuk menunda kalau ada udurnya. Tapi secara hukum asal, segala perintah itu harus segera untuk ditunaikan. Baik. Nah, sudah dan? Belum ya? Itu 3 yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya, min fawaid hadal hadis. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, wujubus sukuti illa fi khair. Wajibnya kita untuk belajar diam, kecuali dalam masalah kita menyampaikan kebaikan. Kalau ingin berbicara kebaikan boleh, silakan. Tapi kalau tidak ada kebaikan yang akan keluar dari lisan kita, maka as-samtu najah, diam itu selamat. Diam itu lebih baik. Makanya dalam hadis hasan Nabi SAW mengatakan apa? Ta'allamu somta kama tata'allamul kalam. Sekali-kali kita belajar diam, sebagaimana kita itu belajar berbicara. Kalau berbicara itu dikatakan sebagai perak, maka as-sukutu dhahab. Maka diam itu laksana emas. Maka belajar kontrol lisan ini. Iya Ustaz, saya sudah belajar untuk mengontrol lisan. Alhamdulillah, tapi jarinya main. Semua dikomentari. Ingat, lisan sama jari itu hukumnya sama. Sama-sama mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan dari hatinya. Selain kita menjaga lisan di zaman now ini, menjaga ini, jempol ini. Bukan kelingking. Tapi jempol, karena jempol yang sering dipakai. Jaga jempolnya ini. Jangan semua hal-hal yang viral dikomentari. Ada urusan KDRT, komentar. Ya siapa antum komentar KDRT? Kehidupan sendiri saja dulu dikomentari. Ngapain ikut orang lain? Kasus ini. Lalu memberikan pandangan, menurut saya. Antum siapa menurut saya itu? Ya. Dengar kasus ada masalah narkoba, dengar kasus ini. Baris Krim bukan? Polisi juga bukan? Orang hukum juga bukan?
berkomentar. Apa kata para ulama kita? Man kasura kalamuhu kasura khuta'uhu. Barang siapa yang banyak ngomong, pasti akan banyak tergelincirnya. Dan kalau sudah tergelincir, siap-siap masuk ke dalam api neraka. Sudah, dan sudah. Adzan dulu.
Taib. Kita lanjutkan sedikit. Jadi wajib kita berbicara yang baik. Wajib kita diam kalau bukan kita berbicara yang baik. Kalau lisan kita tidak mampu berbicara yang baik, maka lebih baik untuk menahan diri. Jangan ikut latah. Penuntut ilmu itu tidak latah, ikhwan. Tahan diri antum untuk tidak berkomentar, untuk tidak mengeluarkan argumen-argumen terhadap perkara-perkara yang sedang viral. Daripada antum sibuk dengan yang demikian, masih banyak ilmu-ilmu ini yang belum kita pelajari, yang belum kita fahami. Demi Allah, ikhwan, masih banyak ilmu yang belum kita pelajari. Waktu kita habis berselancar di media sosial untuk mengikuti berita-berita yang gak jelas. Sementara waktu itu bisa kita gunakan untuk murojaah, untuk kita menghafal. Penuntut ilmu itu tidak royal dengan waktu. Dia memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Karena waktu itu mahal. Tidak bisa dibeli dengan uang. Antum gunakan waktu antum dengan sebaik-baiknya. Karena apa yang sudah berlalu itu tidak akan pernah kembali. Lihat bagaimana nasihat dari Ali bin Abi Thalib. Dalam sebuah athar yang sahih yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Di dalam kitab sahih beliau. Pada kitabur riqaq. Pada bab Al-amalu wa tuluhu. Larangan dari kita memperpanjang angan-angan. Beliau mengatakan irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu mukbilatan. Dunia itu terus bergerak mundur menjauhi kita sementara akhirat terus bergerak maju untuk mendekati kita. Apa maksudnya akhirat yang terus bergerak maju? Yaitu ajal. Ajal itu datang terus maju mendekati kita. Satu hari yang berlalu, 1 tahun, 1 bulan, itu berarti telah mengurangi jatah hidup kita di atas muka bumi ini. Fakulu min wahidatin min huma banun. Atau fakulu wahidatin min huma banun. Keduanya itu memiliki pengikut. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian pengikut akhirat, jangan jadi pengikut dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab. Hari ini kita di dunia tempatnya beramal, belum ada hisabnya. Wa ghadan hisabun wala amal. Besok di akhirat baru amal kita akan dihisab, tidak ada lagi kesempatan untuk kita beramal. Manfaatkan waktu, ikhwan. Demi Allah, manfaatkan waktu. Para ulama adalah orang-orang yang selalu memanfaatkan waktunya. Manfaatkan waktu antum. Nah, caranya dimulai dengan tidak nimbrung, tidak latah dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Baiknya Islam kita itu dengan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Taib. Hadza dhahirul hadis. Secara dhahir hadisnya itu mengatakan tadi, ucapkanlah yang baik, kalau enggak mampu maka lebih baik diam. Walakin zahira ahwalin nas anna dzalika laisa biwajib wa annal maqas salasata aqsam khairun wa syarrun atau khairin wa syarrin wa lagwin. Akan tetapi zahirnya di tengah-tengah kehidupan manusia itu, ucapan itu sendiri terbagi menjadi 3 model. Model yang pertama, ucapan yang baik. Model yang kedua, ucapan yang buruk. Dan model yang ketiga, ucapan yang sia-sia. Ya, ucapan yang sia-sia. Baik. Saya selesaikan poin ini ya. Fal khairu, adapun ucapan yang baik, huwal matlub. Itulah ucapan yang dibutuhkan oleh orang. Baik kita yang mengucapkannya ataupun orang yang mendengarkan ucapan itu dibutuhkan. Baca Quran tadi, berzikir, itu dibutuhkan oleh diri kita. Wasyarrun, adapun ucapan yang buruk, hada muharram. Ini ucapan yang enggak boleh. Haram untuk kita ucapkan. Haram
haram untuk kita keluarkan dari lisan kita. Karena selain itu menzalimi diri kita, kita akan menzalimi orang-orang yang mendengarkan ucapan itu. Karena bisa jadi tatkala kita berbicara dengan satu ucapan yang buruk, orang mendengarnya merasa sakit hati, dia tersinggung, dia merasa terzalimi dengan ucapan kita. Lalu dia mendoakan keburukan kepada kita, maka hati-hati. Nabi SAW mengatakan, salasu da'awatin mustajabah. 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Salah satu dari 3 itu da'watul mazlum, yaitu doanya orang-orang terzalimi. Bukan hanya kita menzalimi orang karena perbuatan kita, tapi bisa karena lisan kita. Hati-hati. Banyak orang yang sering terzalimi dengan lisan. Dan itu kita tidak sadari. Belajar cerdas, ikhwan. Belajar cerdas, belajar kritis. Ya. Berpikir sebelum itu berucap itu. Pikirkan dulu. Sebagaimana wasiat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'alaan, di antara perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam api neraka, illa bihasaidi alsinatihim, disebabkan karena hasil dari lisannya, sebab lisannya tidak dikontrol, tidak dijaga. Makanya kalau perkataan buruk haram untuk dikeluarkan. Ayyakulal insan qaulan syarran sawa'an kal qauli kana al qaulu syarran fi nafsihi aw syarran fi ma yatarattab alaih. Yaitu sebuah ucapan yang dikeluarkan oleh manusia itu, baik memang secara zatnya itu adalah perkataan yang haram, perkataan yang mengandung unsur kesyirikan, atau perkataan yang mengandung unsur ghibah, mencela, atau kalau bahasa orang sekarang itu ada unsur kita itu membuli, itu tidak boleh. Bully haram hukumnya. Masuk ke dalam kategori bully itu adalah body shaming, haram hukumnya. Gak boleh. Atau gak boleh sembarangan untuk mengeluarkan kata-kata itu. Apalagi memperolok-olok, itu gak boleh. Haram ya ikhwan. Dan itu bisa menjadi sebab kebangkrutan kita di hari kiamat. Dalam hadis Abu Sa'id, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika Nabi bertanya tentang orang yang bangkrut, maka Nabi sebutkan, orang yang di dunia capek beribadah, lelah mengumpulkan pahala, ternyata semua itu dibagi kepada orang-orang yang dizalimi. Apa yang pertama yang disebutkan oleh Nabi SAW? Faqad syatama hadza, lisannya berbuat zalim kepada orang. Lisannya tidak mengeluarkan kata-kata yang baik, mengeluarkan ucapan-ucapan yang baik kepada orang. Nah, itu yang sifatnya haram. Adapun yang ketiga, wallagu, yaitu ucapan yang sifatnya sia-sia. Ma laisa fihi khairun wala syarrun, fala yuhram an yaqulal insan al-lagwa. Dia tidak sampai pada derajat haram, cuma ya obrolannya enggak ada manfaatnya gitu loh. Obrolan yang tidak ada manfaatnya. Mana contoh obrolan tidak ada manfaatnya? Biasanya para pemuda itu tahu tuh obrolan yang tidak ada manfaat. Duduk cangkruan, ngobrol, nggak ada yang tuntas satu-satu obrolannya. Kemudian yang diobrolkan itu bukan bidangnya. Stop seperti ini. Rahimahullahu imro'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati orang-orang yang tahu diri, dia tahu kapasitas dirinya, sehingga dia tidak berbicara kecuali konteks yang dia pahami dan itu merupakan bidangnya. Antum jangan nyemplung ke bidang orang lain kalau antum bukan bidangnya. Stop. Antum kalau nggak bisa renang, jangan renang. Antum kalau hobinya manjat gunung, jangan pergi renang. Sudah nggak bisa renang, ikut renang, tenggelam. Sesuai bidang aja. Ya, apa yang kita bisa saja. Ya. Maka apa kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, walakinnal afdal an yaskuta anhu. Maka yang paling afdal itu adalah kita itu diam. Diam, menjaga lisan. Karena lisan ini merupakan sebab utama seorang itu dilemparkan ke dalam api neraka. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.
di faedah yang kedua. Sampai di sini kajian kita. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.